alhamdulillah kita bisa ngantisipasi lah gitu, ngantisipasi debit gitu. Di saat hujan deras, hujan lebat, pompa Kemang Raya 1 atau pompa lama beroperasi, di gedung baru juga beroperasi, itu sangat ngebantu sekali. Assalamualaikum Sobat Jelajah Jakarta. Tepat di hari Senin 3 Maret 2025, Sungai Ciliwung yang mengalir ke Jakarta siaga 1. Sejumlah wilayah yang dilintasi Sungai Ciliwung pun terdampak banjir. Begitu pula di hari Selasa 4 Maret 2025, air kiriman dari hulu kembali menerjang Jakarta. Sebagian wilayah di Kelurahan Balai Kambang, Kecamatan Kramat Jati ini misalnya, dilaporkan oleh Basarnas banjir mencapai ketinggian mulai dari 30 cm hingga 2 meter di beberapa titik. Masih di Jakarta Timur, sebagian Kelurahan Cililitan, khususnya di RW 07 juga terdampak banjir, sebagaimana Sobat Jelajah Jakarta lihat ini. Seperti juga di Balai Kambang, ketinggian banjir capai 2 meter. Di Jakarta Selatan, banjir juga menerjang Kelurahan Pejaten Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Titik terdalam banjir mencapai 4 meter. Masih di Jakarta Selatan, banjir juga melanda RW 07 Kelurahan Rawajati, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, tepatnya di Jalan Bina Warga. Sebetulnya lokasi di Rawajati RW 07 ini baru saja selesai dinormalisasi atau dipancang tanggul. Namun debit air Ciliwung yang tinggi menyebabkan air luber dan masuk melalui tanggul lama dan lebih rendah dari tanggul baru. Sobat Jelajah Jakarta, tidak banyak warga tahu ketika Ciliwung dalam posisi siaga 1 ada lokasi yang sebelumnya banjir parah ternyata aman dari genangan atau banjir. Ini dia lokasinya, yakni di Jalan Kiai Haji Abdullah Syafi'i, Tebet, Jakarta Selatan. Di episode sebelumnya ketika saya memperlihatkan bahwa sejak pembangunan box culvert raksasa di Jalan Kiai Haji Abdullah Syafi'i sudah tidak banjir lagi, ada loh netizen yang berkomentar seperti ini. Secara umum saya dianggap misleading membuat narasi karena foto yang saya tampilkan ini saat Ciliwung siaga 1. Supaya saya tidak dianggap misleading dalam narasi, maka video yang saya tampilkan ini adalah ketika Ciliwung siaga 1 pada Senin 3 Maret 2025 ketika wilayah-wilayah lain kebanjiran termasuk Kebon Pala. Dalam video dokumentasi saya ini jelas bahwa proyek pembangunan saluran drainase dengan box culvert yang dijalankan oleh Sudin Sumber Daya Air Jakarta Selatan di Kiai Haji Abdullah Syafi'i, Tebet, Jakarta Selatan ini benar-benar sukses. Masih ada yang berani menyangga lagi? Sobat Jelajah Jakarta, selain di Kiai Haji Abdullah Syafi'i, Tebet, Jakarta Selatan, ada lagi lokasi yang sukses bebas banjir pada Senin 3 Maret 2025, yakni di Jalan Raya Kemang, Jakarta Selatan ini. Berikut kiriman video dan foto dari rekan saya di mana ketika ada air kiriman ke Kali Krukut, sebagian lokasi yang dilalui Kali Krukut terdampak banjir, namun di Jalan Kemang Raya yang biasanya banjir, alhamdulillah sekarang bebas banjir. Izin melaporkan pimpinan, kondisi terkini Jalan Kemang Raya terpantau aman. Untuk 815-nya gerimis. Dengan video dan dokumentasi ini kita juga bisa ambil kesimpulan bahwa proyek Pemprov DKI Jakarta khususnya Dinas Sumber Daya Air sukses. Ada yang mau menyanggah fakta ini? Sobat Jelajah Jakarta, keberhasilan bebas banjir di Jalan Kemang Raya ini adalah rumah pompa. Setelah ada rumah pompa 1, pada tahun 2024 dibangun rumah pompa kedua di Kemang ini. Masih ingat dengan ini? Ini adalah rumah pompa Kemang yang pada pertengahan 2024 lalu baru selesai diresmikan penggunaannya. Mengenai rumah pompa Kemang ini Anda bisa menyaksikan di beberapa episode Jelajah Jakarta sebelumnya. Oh iya, jelas. Itu sangat membantu
Di saat hujan deras, hujan lebat, pompa Kemang Raya 1 atau pompa lama beroperasi, di gedung baru juga beroperasi, itu sangat ngebantu sekali. Artinya debit air yang ada di saluran atau jalan Kemang Raya itu sangat terbantu lah artinya. Sobat Jalan Jakarta, rumah pompa memang menjadi hal yang vital bagi penanggulangan banjir di Jakarta. Makanya saat ini di Cipulir, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan sedang dibangun rumah pompa. Namun yang menarik nih, sebelum rumah pompa Cipulir ini selesai, ternyata saat Kali Pesanggerahan di Cipulir juga mendapat air kiriman dari hulu yang menyebabkan meluap pada Senin 3 Maret dan Selasa 4 Maret 2025 di depan ITC Cipulir yang biasanya tergenang seperti ini dan banjir seperti ini, alhamdulillah cepat surut. Mengenai kondisi pada Senin 3 Maret dan Selasa 4 Maret 2025, saya menjumpai Bang Agung Setiawan selaku PJLP Sudin SDA Jakarta Selatan. Ya kalau kondisi di Cipulir itu sendiri, alhamdulillah ya kita ketolong sama 3 pompa. Memang sih sebelum kejadian banjir besar itu di Kali Pesanggerahan tuh tinggi permukaan air tuh udah tinggi banget kan. Nah pada saat saya piket itu kisaran jam malam lah, antara jam 10 atau jam 11 ya, itu terjadi gerimis. Sebelum gerimis juga kita juga udah ngoperasin pompa. Pagi sore juga kita juga udah ngoperasin pompa, udah ngurangin debit air olakan di sini kan. Nah karena mungkin itu banjir kiriman ya dari Paskal Depok, itu kan ketinggian air waktu itu udah 300, hampir menyentuh 400 lah gitu kan. Kita lihat kolam olakan itu agak sedikit naik, dan situ juga ada sedikit di Cipulir itu ada sedikit genangan. Nah kita minta tolong sama pompa mobil Indopam WRC 03. Dia punya kapasitas pompa itu 400 liter per detik. Jadi pas habis dioperasikan Indopam, kita akhirnya beroperasi 3 unit pompa Indopam sama pompa Kopko 2. Ya alhamdulillah kita juga bisa ngurangin debit air yang genangan di sana gitu, udah surut gitu. Dan pompa dan olakan ini juga stabil gitu, ketinggiannya nggak tinggi-tinggi gitu. Dan Pesanggerahan juga kayaknya mungkin terlalu tinggi juga ya. Jadi kita intinya itu alhamdulillah kita bisa ngantisipasi lah gitu, ngantisipasi debit gitu. Sobat Jelajah Jakarta, kolam olakan yang diungkapkan Bang Agung ini sebenarnya adalah pit 9 dari sejumlah pit atau lubang yang sudah dibangun saat proyek pembangunan jacking di Jalan Raya Ciledug ini. Pit 9 ini merupakan lubang terakhir dari saluran drainase di Jalan Raya Ciledug, di mana air mengalir nantinya ditampung di kolam olakan yang nanti ada di rumah pompa yang proyeknya masih sedang dikerjakan. Kalau untuk musim hujan itu selalu antisipasi kolam olakan itu selalu kosong gitu. Penampungan yang ada di jalan ini kan harus selalu kosong gitu. Soalnya kita kan mencakup satu area Cipulir sampai Seskowal itu kan. Kalau untuk 2 pompa ini kayak nggak cukup nguber, karena satu pompa Kopko ini, satu pompa itu kapasitasnya 138 kali 2 itu kurang. Makanya kita minta tolong sama pompa Indopam kemarin gitu. Kita selalu cek kolam olakan, kondisi pompa dalam kondisi baik atau buruk kita selalu cek. Begitu kondisi pompa baik, kita selalu kosongkan olakan. Itu juga sehari itu bisa 2-3 kali lah untuk ngosongin kolam olakan. Soalnya kan air dari kolam olakan ini kan dari satu kawasan Cipulir ini lumayan gede juga, jadi kita antisipasinya ke situ. Apalagi cuaca juga nggak nentu kan sekarang ini, kadang hujan kadang panas gitu kan, tiba-tiba hujan. Kalau kolam olakan nggak dikosongin kita yang repot sendiri gitu. Sobat Jelajah Jakarta, dari episode ini Anda sekarang tahu lokasi-lokasi mana saja yang sekarang sudah bebas banjir atau setidaknya minim banjir dan cepat surut. Ini artinya penanggulangan banjir yang dilakukan oleh Pemprov Jakarta, khususnya Dinas Sumber Daya Air DSDA,
maupun Sudin SDA di 5 wilayah Jakarta ada yang telah dirasakan oleh warga sekitar. Saya yakin di masa depan titik-titik banjir yang masih ada di Jakarta bisa diminimalisir agar tidak banjir lagi. Semoga ya, amin. Sobat Jelajah Jakarta, demikian episode hari ini. Semoga informatif. Salam persatuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.